Oke, pada pertemuan ini kita lanjut materi kita yaitu tentang sistem persamaan linier. Ke minggu lalu kita sudah bahas tentang apa namanya, lupa saya. Sebentar ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ini pada sesi 3 membahas tentang sistem persamaan linier. Minggu lalu kita sudah membahas tentang berbagai metode untuk menentukan solusi akar persamaan persamaan di mana ada metode biseksi atau bagi interval, kemudian metode regula palsi, kemudian metode iterasi fixed point. Ini saya tidak menjelaskan, tapi Anda bisa ngecek di modulnya masing-masing atau RBV. Kemudian saya bahas kemarin tentang Raphson. Dan terakhir itu tentang secant. Nah, di situ saya bahas minggu lalu. Selanjutnya kita bahas tentang pertemuan 3 kita ini tentang SPL, sistem persamaan linier, yang dimana topik bahasan capaian kita pada malam ini yaitu ya. Nah, kita bahas tentang SPL, di mana di sini ada lanjutan dari aljabar linier elementer 1. Nah, di sini kita tahu SPL ini kemarin kita bisa menyelesaikannya dengan metode substitusi. Yang kita tahu ya pada umumnya, yang secara dasar sekali kita bahas dengan metode substitusi, metode eliminasi, substitusi eliminasi, gitu kan. Nah, kemudian kita lanjutkan pada aljabar linier dengan SPL yang berupa bentuk matriks. Matriksnya di sini kita bisa diselesaikan dengan beberapa metode. Bisa diselesaikan dengan determin pakai determinan, bisa diselesaikan dengan eliminasi Gauss atau Gauss. Dan di sini pada SPL ini kita ada lagi yang lebih lanjut lagi tentang berbagai metode menyelesaikan solusi SPL yang ada. Nah, kita lihat di sini dulu, kita mengingat kembali bentuk umum SPL ya, seperti yang tertera di atas ini. Bentuk umum SPL A11 ini bla 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 bla. Sehingga bentuk ujungnya adalah matriks AX sama dengan B, dengan A matriks koefisien, X matriks vektor kolom, B matriks luas kanan. Nah, seperti ini. Kita bagi-bagi. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, kita lihat ya contohnya. Nah, ini pada dasarnya materi kita ini pada AD1 ya. Jangan lupa, ini pasti terbawa terus nih. Nah, ini contohnya ya. 3x1 tambah x2 tambah x3 sama 8, x1 kurang x2 tambah x3 sama 2. 2x1 tambah 2x2 tambah x3 sama 9. Nah, kita ringkas. Di mana ringkasannya di sini adalah kita bentuk dalam bentuk matriks. Caranya adalah dengan menyatukan nilai-nilai elemen-elemen yang berisi nilai koefisien dari suatu variabel. Nah, seperti kita lihat di bawah ini. Nah, dalam bentuk matriks AX dengan B dengan A sama dengan 3, 1, 1, 1 negatif 1, 1, 2, 2, 1. X-nya adalah, nah, itu pada vektor kolom. Maksudnya seperti ini. Variabelnya X1, X2, X3. Kemudian B-nya adalah 8, 2, 9. Nah, seperti ini.
Nah, tentu kita menyelesaikan SPL dengan mencari nilai-nilai X1, X2, dan X3. Nah, ada beberapa metode dalam menyelesaikan SPL. Nah, dalam hal ini kita bahas secara numeris ya, bukan secara eksak lagi, tapi secara numeris. Nah, numerisnya di sini adalah yaitu yang kita bahas dulu pertama yaitu tentang metode Jacobi. Nah, kita lihat contoh di sini. Kita tidak perlu mikir-mikir dua kali. Kita tidak perlu apa namanya mencari apa namanya terlalu memperibut lah kita mencari nilai matriksnya sekian sekian sekian. Nah, dimisalkan sekian sekian sekian. Nah, kita tak perlu gitu lagi. Kita hanya saja kita perlu tahu apa bentuk matriksnya, apa bentuk matriks A-nya, kemudian apa bentuk matriks B-nya. Itu kita perlu kita tahu dulu. Nah, kita lihat di sini. Nah, berbagai beberapa himpunan dalam menentukan sistem menentukan apa namanya menentukan solusinya, kita lihat masing-masing. Misalnya beberapa banyak himpunan, tentu sebanyak itulah kita mencari solusinya. Tapi caranya adalah pada urutan pertama kita cari X1, kita rubah, kita pindahkan nih ruas kiri ke ruas kanan. Nah, ya, makanya dibikin seperti ini. Begitu juga pada yang persamaan kedua, kita tinggalkan X2 di ruas kiri, sisanya pindahkan ke ruas kanan, dan seterusnya. Seberapa banyak persamaannya, nah, seperti itu. Kita lihat di sini, untuk menentukan X1, S2, S3 hingga ke Xn dipergunakan algoritma sebagai berikut. Itu pertama, tentukan batas galat X, galat epsilon. Nah, itu sesuai dengan permintaan soalnya. Biasanya ada permintaan tuh sampai berapa kita diminta untuk menghitung solusi persamaan lini, solusi dari SPL itu. Nah, pertanyaan jelas yang paling utama adalah tentukan vektor awal X0. Jelas ya, X0 itu adalah vektornya berupa 0, 0, 0. Ini sebenarnya ada transpos di sini. Nah, pasti nanti ini 0, 0, 0 boleh juga. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini perolehannya. S1 sama dengan 1 per A, 1, 1, bla 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 bla, dan seterusnya. X2, 1 per A22, gini sampai seterusnya. Sampai ujungnya 1 per AM, BN, bla bla bla. Dah. Kemudian untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan N sama dengan 1, 2, sampai ke N, kita tentukan galatnya. E, K, ma, N sama dengan, sama kayak rumus menentukan kesalahan relatif. Ya, menentukan kesalahan relatif. Apabila nilai hasil yang kita peroleh dari hasil kita peroleh itu sudah memenuhi, sudah kurang dari batasnya, maka sudah selesailah permasalahannya. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita lihat contoh berikut ini. Contohnya yaitu selesaikan SPL berikut ini. Ada dua persamaan. Persamaan pertama yaitu 2x1 kurang x2 sama dengan 1. X1 kurang 2x2 sama dengan negatif 4. Kita selesaikan dengan metode Jacobi sampai galatnya kurang dari atau sama dengan 10 pangkat negatif 5. Atau sekitaran 0,000001. Nah, seperti itu. Kita selesaikan. Nah, caranya umum. Caranya sederhana sekali. Kita lihat pada persamaan pertama, persamaan pertama ini kita rubah menjadi X1. Bagaimana caranya? Pindahkan semuanya ke ruas kanan dengan konsep aljabar, konsep yang sudah kita pelajari di zaman sekolah, sehingga menjadi seperti ini. X1 sama dengan setengah kali X1 ditambah X2. Begitu juga dengan persamaan kedua. Biasanya pada persamaan itu dia sudah berurutan itu. Kita ambil koefisien yang tertinggi dari setiap variabel. Tentu kita biasanya pasti berurutan itu. Pasti berurutan ditanya apa soalnya itu pasti berurutan koefisiennya. Kalaupun kita pindahkan tidak akan jadi masalah. Jadi seperti itu. Kita X2 gitu juga demikian. Nah, gitu ya.
Kemudian sudah peroleh X1, X2. Selanjutnya kita ambil vektor awalnya, yaitu di mana X0 dengan 0,0. Selanjutnya kita kita ambil dulu N-nya 1. N-nya 1, kita substitusi. Apa namanya? Kita ganti ya. Nah, di mana X1 X11 sama dengan 1/1 kali 1 ditambah X20. X20 ya, X20 yang sebelumnya. Nah, X20 jelas 0 ya, setengah kali 1 tambah 0. Nah, elemennya X2 ya. Ya, hasilnya setengah. Kemudian X2 kali 1 yang pertama, 2 itu setengah kali bla 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 bla, hasilnya adalah 2. Kita tentukan galennya X11 kurang X10. Nah, kita cari hasilnya ada 1. Juga dengan ini X2 kurang X1 nih ya. X1 ini yang pertama ya. Ini pada yang pertama, yang kedua juga gitu. Hasilnya juga 1 sama ya. Cari seterusnya. Hasilnya akan ketemu pada iterasi ke-17. Sama kayak sebelumnya, itu istilah iterasi kita pakai. Jadi kita peroleh X1 1,99997, X2 2,99985 dengan kesalahan relatif kurang dari 10 pangkat negatif 5 pada iterasi 17. Kita cari di situ sampai ketemu. Sudahkah dapat kurang dari 10 pangkat negatif 5? Kalau sudah ketemu, maka stoplah kita mencari. Perolehannya seperti ini, tabelnya seperti ini. Metode pencariannya juga tidak beda jauh dari sebelumnya. Itu metode Jacobi. Jadi seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kalau di modul, dia nyebutnya pakai T, boleh juga, nggak jadi masalah. Perlu ini Jacobi ya. Ada pertanyaan? Ada di chatnya. Cara mencari nilai tabel itu bagaimana, Kak? Bisa dibuatkan oretannya nggak? Oh, bentar. Cara, nah, untuk mempermudah pemahaman, bentar dulu. Saya, mana soalnya? Nah, ini. Saya ambil soal dulu ya. Memang lumayan panjang ini caranya. Mana whiteboard? Bentar. Saya share dulu. Oke, sudah terlihat. Ya, Soalnya apa tadi? 2x1 berkurang berapa tadi? 2x1 kurang x2, x1 kurang 2x2. 2x1 kurang x2 sama dengan 1. X1 kurang 2x2 itu sama dengan oke. Nah, pertama, untuk mempermudah pemahaman kita, kita bikin konsep AX tambah B. Ya, metode yang seperti ini. Tentu jelas bentuknya ada matriksnya seperti ini. 2, negatif 1, 1, negatif 2. Itu mungkin metodenya menyelesaikan secara langsung ya. Kalau di modul, konsepnya seperti ini. Dibikin seperti ini. Kemudian di sini ada X1, X2, nya 1, negatif 4.
ya. Kemudian kita cek di sini, kita cari. Kita tahu ini adalah nol ya. Saya tulis T di transpose ini. Kita lihat di sini. Kemudian kita cek X1-nya dulu. Nah, caranya gini. Ini 2. Caranya adalah apa kita anggap X0 boleh juga seperti ini dan ditambah C. Tambah B ya. Tambah B. Jadi seperti ini, jadi harus 2 negatif 1, 1 negatif 2. X0-nya 0, 0, nah, tambah B. Jadinya 1 negatif 4. Nah, kalau 0 jelas nih, apapun dikalikan, kalau kita paham konsepnya, suatu matriks dikalikan 0 pasti matriks 0. Maka jadi seperti ini, 0, 0, 0 ditambah 1 negatif 4. Hasilnya 1 negatif 4. Di mana perolehannya adalah X1 yang pertama itu adalah 1, 1, X2-nya, tunggu dulu, kayaknya ralat deh. Sebenarnya, tunggu sebentar, keliru saya mbak. Ini on. Oh, enggak langsung diinput ya nilainya, salah-salah. Langsung diinput. Saya ubah dulu. Saya pilih dulu. Saya hapus dulu. Oke, nah ini soalnya lupa tadi metode Jacobi itu jelas yang pertama adalah gini. X1 sama dengan setengah 1 tambah X2 gitu. Nah, ini maksudnya. Saya salah tulis ini seperti ini. X2 sama dengan negatif setengah kali 1 negatif 4 tambah kurang X1. Nah, caranya pertama gini dulu. Nah, kita ini menjadi berapa ya? Setengah ditambah X2. Setengah X2. Kemudian di sini negatif 2 ditambah setengah X2. X1. X1. Nah, kemudian kita ubah dalam bentuk matriks nih ya. Hasil yang tak ini. Jadinya seperti ini. Kita bisa mengatasinya dengan matriks lengkap, bisa juga. Ini saya kopas dulu. Kopas deh. Nggak bisa kopas deh.
nih. Saya tulis ulang aja lah. S1 sama dengan kemudian X2 ya. Kemudian kita punya apa namanya? Kita selesaikan dengan Jacobi sama kayak yang tadi. Sama kayak yang tadi yang di PPT ya, bukan yang sebelumnya tadi. Salah biar tidak keliru. Nah, ini kan kalau yang tadi ada yang langsung gitu kan. Benar tak jadi masalah. Kalau pakai cara matriks pun juga sah juga kan itu cara yang ini saya jelaskan. Sebenarnya cara yang tadi juga bisa tadi itu. Cara yang di halaman sebelumnya ini ya ini ada hilang. Tadi ada tadi. Saya ulangi aja. Bisa juga cara yang seperti ini, tapi perbedaannya adalah kalau yang sebelumnya kita mengubah ke koefisien-koefisien pada SPL itu menjadi sebuah matriks. Nah, kalau di sini juga berubah dalam sebuah matriks, tapi yang sudah diubah ini, yang sudah diubah. Nah, kita hasil akhirnya di sini adalah setengah tambah setengah X2 ya 2 ditambah tambah 2 dikurang setengah X1. Kalau kita bikin demikian, tentu menjadi seperti ini. Nah, ketika matrik kita bentuk matriknya seperti ini. Yang pertama di sini 0 ya. 0, kemudian setengah. Itu ya. 0 setengah, kemudian negatif setengah, 0. Kenapa? Kita lihat di sini. Kenapa dibikin matriksnya langsung seperti itu? Pertama lihat, karena kita sudah mengubah kita ambil kita ubah dalam matriks yang pada ruas kanan ya. Itu yang kita rubah. Ingat yang koefisiennya saja, yang memiliki variabelnya saja yang kita rubah. Nah, anggaplah ini matriks T. Nah, kemudian kita ada X0 ya. X0. Kita punya X0 ada 0, 0. Kita ada C. C di sini adalah setengah dengan 2. Nah, seperti itu. Bisa juga yang cara tadi di PPT di satu-satu boleh juga. Boleh saja. Hasilnya tetap sama. Tetap sama, tidak berbeda. Kalau ini kan cara yang lebih ringkasnya gitu ya. Tidak terlalu banyak makan tempat. Nah, kita konsepnya adalah kalau yang tadi kan bisa diimport langsung 000 kan gitu. Dia import secara satu persatu. Kalau ini kita langsung menyimpulkan semua. Nah, kita bikin kita lihat iterasi pertama. Ini adalah dx0 kemudian 0 setengah negatif setengah 0 dikali 00 ditambah setengah 2. Nah, jelas hasilnya ini jelas ya, kalau matriks dikalikan matriks sebuah matriks dikalikan dengan matriks 0 tetap 0. Dan hasil akhirnya adalah yang pertama adalah setengah 2. Nah, kita sudah dapat yang demikian. Selanjutnya kita hitung
yang iterasi kedua. Mencari galat tadi sama ya kayak tadi. Saat mencari galat sudah tertera di PPT tadi. Selanjutnya kita cari yang kedua. Selanjutnya kita hitung dulu galatnya. Menghitung galat bisa secara satu-satu. Misalnya X1 epsilon 1,1 ya. Sama dengan mutlak dari X1 yang pertama dikurang X1 untuk yang awal, titik awal. Bagi mutlak lagi ya. X1 1. Jelas tadi ya, setengah dikurang 0 kurang setengah. Hasilnya adalah 1. Begitu juga yang untuk variabel yang kedua. Jadi epsilon 2,1, maksudnya epsilon 2,1 adalah untuk variabel yang kedua pada iterasi pertama, gitu ya. Maksudnya itu urutannya. Jadi X2 1 X2 masih X2 ya. Cuma bedanya iterasinya, beda iterasi. Rumusnya sama, menentukan kesalahan galat relatif ya. Rumusnya satu ya, masih 1. Kemudian di sini 1 ya, 2 kurang 0 dibagi mutlak dari 2. Hasilnya adalah 1. Jadi seperti itu metodenya. Tidak beda jauh. Tidak beda jauh dengan yang sebelumnya di PPT, tak beda jauh caranya. Nah, Anda ngitung sampai ketemu galatnya. Karena galat yang diminta itu adalah epsilonnya kurang dari 10 pangkat negatif 5. Anda cari sampai sini. Itu aja. Kalau sudah ketemu, berarti itulah hasil solusinya. Kemudian kita lihat di sini. Apa namanya itu? Kita cari sampai aja. Nanti untuk formulanya sederhana saja. Xn sama dengan T Xn kurang 1 tambah C. Ini untuk yang sudah diubah ya. Penggolongan matriks ini yang berlaku setelah diubah. Diubah ya. Pada persamaan pertama kita peroleh X1, persamaan 2 kita peroleh X2 sampai ke N. Persamaan ke N diperoleh menjadi itu persamaan N. Gitulah. Kita rubah. Kalau misalnya X1, kalau misalnya X2 pada iterasi kedua, maka rumusnya adalah TX1 tambah C. Ingat ya, kita pakai yang nilai X yang pada iterasi pertama yang tadi kita cari. Tidak pakai yang 0 lagi. Nah, sampai seterusnya kita cari. Sampai yang sudah ketemu di penghujung. Sampai cari. Dicari sampai mentok. Karena mintanya sampai 10 pangkat negatif 5. Jadi seperti itu. Paham ya? Bagi yang bertanya tadi. Nah, kalau saya jelaskan, itu panjang itu caranya. Sampai 17. Mudah-mudahan ini apa namanya, tidak di ujian itu nggak berat tuh apanya. Mudah-mudahan nggak berat di ujian nanti. Nggak sampai banyak-banyak sampai 17, gila-gila kita nanti jawab soalnya sampai segitu. Ada pertanyaan? Bagi yang bertanya tadi sudah mengerti? Kak Susi ya? Kak Susi Susilawati sudah mengerti? Sudah saya jelaskan tadi? Oke, sip. Nah, jadi seperti itu ya. Boleh. Jadi seperti itu ya metodenya. Boleh juga Anda cari yang tadi yang seperti yang tertera di PPT. Boleh juga Anda cari sesatu, cuma lama.
lebih baik kita metode ini juga, metode yang saya jelaskan ini sebelumnya juga lebih efektif gitu kan. Nah, misalnya kita dapat hasil labelnya ini ada beberapa variabel misalnya A, B, C. Nah, kita peroleh nih, jelas kan urutannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jelas sudah dapat X, apa nilai X-nya kan? Nah, ribet kita mencari. Nanti sudah selesai, sudah dapat nilai X-nya, sudah dapat nilai apanya. Kita bikin dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah nampak ya. Nah, jadi kita bikin seperti itu. Kita bikin seperti ini sampai kelar, sampai selesai ya. Jadi seperti itu masalahnya. Oke, Anda yang mau tanya lagi? Cukup jelas materinya. Ini mudah-mudahan tidak berat ini materinya. Emang lumayan greget juga ini. Kita cari ini. Emang saya rekomendasikan kepada rekan-rekan kalau dalam belajar mata kuliah ini sediakanlah kalkulator saintifik karena kita menghadapi angka koma terus sampai selesai. Kita nggak menghadapi angka koma terus. Nggak sampai kapan kita jumpa angka-angka bulat, nggak akan jumpa karena itulah perhitungan numeriknya, perhitungan numeris ini namanya ini, di mana angka-angkanya yang selalu dicari kesalahan. Kita belajar metode numerik ini kesannya adalah mencari kesalahannya, mencari kesalahan namanya. Namanya padahal sudah bulat kita cari lagi kesalahannya, menggali kesalahan. Oke, saya lanjutkan kalau tak ada yang bertanya. Ini apa nih tentang syarat konvergen. Syarat agar konvergen adalah sistem dominan secara diagonal. Mutlak dari A, I, lebih dari kaki mama lebih dari sigma dari J sama dengan 1 N, di mana J tidak boleh sama dengan I, A, I, J. Contoh SPL berikut. 5x1 tambah x2 kurang x2 sama 2, 2x1 tambah 4x2 sama x3 sama 5, negatif x1 tambah 5x2 tambah 7x3 sama 8. Kita lihat dominannya di sini konvergen apa tidak. Apakah negatif 5 itu bla 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 lebih dari ini pasti konvergen. Ini jangan-jangan menentukan ini. Yang selanjutnya. Jika sistem tidak dominan, maka persamaan ini dapat diubah urutannya secara diagonal. Maksudnya gimana? Inilah maksud saya tadi. Kalau kita mau mengubah bentuk X1 sama dengan apa persamaannya X2 sama dengan apa, inilah maksudnya. Apabila terjadi tidak berurutan, maka kita harus mengurutkannya terlebih dahulu setiap variabel. Nah, seperti ini. Sehingga dominannya secara diagonal. Jadi seperti itu ya maksudnya. Nah, ini contohnya. Contohnya 4x1 tambah x2 tambah kurang x3 sama dengan 2. Nah, ini SPL-nya ya. Nah, dikatakan tidak dominan secara diagonal karena persamaan kedua dan ketiga. Nah, kita tinjau. Nah, ternyata 5 itu adalah kurang dari negatif 1 tambah 7. Nah, itu kelirunya. Makanya kita ubah urutannya. Kita ubah urutannya menjadi 4x1 kurang tambah x2 kurang x3 sama dengan 2. X1 tambah 8x2 kurang tambah 6x3 sama dengan negatif 5 dan seterusnya. Sehingga menjadi konvergen. Nah, Anda cari ulang lagi. Nah, ini saya cari ulang ya. Nah, yang pertama sudah jelas ya. Kita lihat di sini. 8, mutlak itu 8, titik-titik. Ini saya tulis titik-titik dulu. Apakah sudah konvergen atau belum? Nah, kita lihat di sini. X1-nya adalah 1 ditambah mutlak dari 6. Menjadi 8 titik-titik 7. Nah, ini kan sudah jelas 8 itu lebih dari 7. Nah, syaratnya harus lebih. Koefisien suatu variabel itu harus lebih dari koefisien yang lainnya.
gitu. Harus lebih dari ya itu. Dalam mencari ini ya, dalam mengubahkan X1 sama dengan sekian, X2 sama dengan sekian. Nah, itu konsepnya seperti itu maksudnya. Nah, berarti kan sudah ideal kan itu kan. Nah, itu dia kan 7. 7 7 titik-titik mutlak yang ke satu tambah 5. Nah, 7 7 belas lebih dari 6. Ah, maksudnya seperti itu ya. Makanya kalau seandainya timbul pada saat mengubah X1 S2 ternyata ini tidak pas ya. Ya, kita harus mengurutkannya dulu. Caranya sederhana ya. Tipsnya sederhana. Kalau tidak pakai hitungan gini nggak jadi masalah. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu pada tiga persamaan. Di persamaan pertama, yang paling tinggi adalah X1. Gitu kan? Nah, sehingga kita urutkan dulu di urutan pertama. Kemudian kita lihat persamaan dua ini, yang paling tinggi adalah koefisien dari X3. Sehingga kita letakkan pada urutan ketiga. Kemudian pada persamaan ketiga yang awalnya, yang paling tinggi koefisiennya adalah 8. Maka kita letak pada urutan kedua. 8 itu adalah 8x2 ya. Nah, maka kita urutkan pada urutan kedua. Maka terjadilah seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Itulah cara mudahnya tanpa menghitung yang demikian. Lebih kurang sama konsepnya. Langsung gitu kan. Oke, saya lanjut. Nah, selanjutnya tentang metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel di sini metodenya sama kayak tadi ya. Kita ubah S1, S2, S3 dan seterusnya. Namun ada perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Nah, itu pertanyaan kita kan. Ini sama nih, isinya ini juga masih sama. Di mana sih perbedaan? Tentu penasaran. Nah, perbedaannya adalah di sini kita langsung menginput nilai ya tanpa kita langsung input nilai ini lebih kurang sama kayak ini. Nah, ini dicari semua di sini. Loh, Gauss-Seidel dengan tentu kita bertanya-tanya kepada diri kita masing-masing kenapa kenapa apa namanya? Kenapa di mana sih letak perbedaannya antara Gauss-Seidel dengan Jacobi? Tentu bertanya kan gitu. Perbedaannya di sini tunggu sebentar ya. Saya cek dulu perbedaannya di mana. Sebenarnya tak beda jauh dengan metodenya. Nah, untuk perbedaan kita perlu tahu dulu ya perbedaan di antara dua metode ini. Saya bacakan definisinya. Metode Jacobi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPL. Metode Jacobi adalah metode iterasi yang konvergen, sehingga setiap persamaan harus diubah sedemikian hingga koefisien nilai mutlaknya paling besar satu. Nah, itu yang seperti saya jelaskan tadi ya. Seperti saya jelaskan tadi, ini saya ada saya punya modulnya. Sedangkan pada Gauss-Seidel
Metode Gauss Seidel digunakan untuk menyelesaikan SPL berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar. Sehingga sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Metode iterasi Gauss-Seidel dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linear. Dengan metode iterasi Gauss-Seidel, kesalahan pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin sehingga batas toleransi error yang diperbolehkan. Yang di sini ada juga kelemahannya metode Gauss-Seidel ini. Kelemahan dari metode ini adalah masalah pivot atau titik tengah yang benar-benar harus perhatikan karena penyusunan yang salah akan menyebabkan iterasi menjadi divergen. Divergen harus dan tidak diperoleh hasil yang benar. Untuk memilih pivot pada SPL, untuk ubah pertama misalnya X1 pilih koefisien X1 yang paling besar di antara sama-sama linear yang ada. Jadi seperti itu. Berikutnya pilih koefisien untuk pengubah berikutnya dari persamaan yang belum terpilih. Jadi seperti itu metodenya. Caranya tak beda jauh sih dengan metode Jacobi. Perbedaannya di sini adalah kita kita langsung menginput nilainya. Kita langsung input nilainya. Ini sebenarnya nggak beda jauh ini metodenya. Tidak beda jauh dengan Jacobi. Nah, ini kan yang tentang Jacobi ya. Ini Jacobi. Nah, ini sebenarnya sudah masuk Jacobi. Pelaksana sudah menginput nilai. Sebenarnya tak beda jauh metodenya. Cuma menentukan pivotnya itu. Menentukan titiknya itu. Sekarang ini tak beda jauh. Caranya nggak beda jauh ya. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau tadi Jacobi saya jelaskannya tadi melalui pakai matriks. Nah, itu menentukan itu langsung. Boleh juga dengan yang tadi, boleh juga. Cuman kita takutnya apa namanya kurang tujuannya untuk meneliti untuk lebih teliti lagi kalau kita pakai metode Jacobi dari yang pakai matriks persistem persamaan linear yang baru kita ubah dalam bentuk matriks. Nah, situlah kita mulai. Tapi kurang sama caranya. Lebih kalau Jacobi antara Jacobi dengan Gauss-Seidel itu lebih teliti lagi Jacobi. Kalau Gauss-Seidel itu nanti kita langsung menginput nilainya, nilai yang diperoleh, kita langsung input nilai itu. Misalnya nilai awalnya kita lihat contoh ya untuk mempermudah pemahaman kita. Contohnya, selesaikan SPL bawah ini menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel dengan nilai awal X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Itu SPL-nya yaitu X1, X2 tambah X2 sama dengan 5, 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. Jelas ya, pertama kita urutkan dulu. Nah, di sistem pada persamaan pertama sama-sama satu ya dua-duanya. Kalau persamaan kedua paling tinggi 3. Berarti kita urutkan ini yang pertama, ini ini yang pertama, ini yang kedua. Sehingga peroleh seperti ini SPL-nya. SPL barunya. X1 sama dengan 5 tambah X2. X2 sama dengan sepertiga kali 12 kurang 2X1. Selanjutnya kita hitung nilainya. Kita langsung caranya bagaimana? Langsung input nilainya. Di mana X1 ini X1 yang pertama di sini adalah 5 dikurang berapakah titik awal tadi? X2-nya 0 ya. Input 0. X2 juga itu. X2-nya adalah di sini X2-nya 0. Tiba-tiba di sini 5. Bentar ya, saya paham dulu.
Sebenarnya ini seharusnya ini bukan ya, harusnya itu nol itu. Kenapa ditulisnya 5 di situ? Itu kita bertanyakan. Sedangkan titik awalnya tadi nol pertama. Jelas tadi itu. Kita pakai 5 kurang X2. Itu nol kita pakai. Kita ini nol ya, bukan 5 ya sebenarnya. Ini sebenarnya nol. Ini keliru nih dalam memahami ya. Ini nol sebenarnya. Ini masih hasilnya bukan 2/3. Sebenarnya 4. Cari sampai kelar. Kalau iterasi kedua baru kita pakai titik yang pertama itu. Nah, pakai lebih kurang sama gitu. Titiknya sampai selesai. Ini sebenarnya keliru nih. Nah, supaya tidak keliru, saya hitung dulu ya. Hmm, oke. Ini kan dihitung. Metodenya sama kayak tadi. Kalau sudah iterasi kedua, kita pakai titik yang pertama. Kalau menghitung iterasi ketiga, kita hitung titik yang kita pakai titik yang kedua. Sampai seterusnya. Sampai kapan selesai. Nah, di sini kelar kan. Nah, selesaikan di sini. Ah, nih. Kita selesaikan sampai di sini sampai kelar. Bedanya di sini kita mencari perbedaannya di sini kita ketemu ya. Apa sih perbedaannya dari metode Jacobi dengan Gauss Seidel? Kalau Jacobi itu kita punya apa namanya perolehan nilai galat ya. Punya kita dibatasi sama galat. Kalau penggunaan metode Jacobi itu dibatasi sama galat. Sedangkan metode Gauss Seidel itu kita harus menghitung nilai X1 itu betul-betul teliti sampai mentok. Sampai hasilnya itu pada dua iterasi itu sama nilainya. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini. Nah, di sini misalnya sama lah, anggap ya ini kan. Nah, ini sama nilainya. Di sini 3,0007, 1,9982. Nah, di sini sudah mendekati sekian. Nah, dicari sampai selesai. Nanti kalau sudah sama, tak ada perubahan lagi hasil X1, X2-nya, maka sudah selesai itu, tak masalah. Seandainya misalnya iterasi ke-33 nih hasilnya A, X1-nya A, X2-nya B. Tiba-tiba di iterasi ke-34, X1-nya juga A, X2-nya juga B. Nah, hasilnya sama. Berarti kita tidak perlu melanjutkan lagi. Berarti stop sampai situ. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, jadi saya ulangi lagi. Metode Jacobi itu kita untuk menentukan suatu SPL kita dibatasi sama galat. Kalau untuk Gauss Seidel kita dibatasinya sampai betul-betul tidak ada perubahan nilainya lagi, tidak bisa diubah. Baik itu nilai X-nya di naik atau menurun, nah, sampai betul-betul tidak bisa dirubah lagi. Misalnya pada dua iterasi yang tertera. Jadi sampai di sini ada pertanyaan terkait materi kita pada malam ini. Ada? Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada kah? Gak ada, Masya Allah. Ini PT-nya ini emang, tapi emang dia satu modul ini. Memang satu Belum modul ini ada pembahasannya. sih. Lebih kurang seperti itu. Nah, ini baru dua metode, masih ada lagi metode lainnya lagi. Masih SPL, masih seputar SPL, masih ada di minggu depan saya kita bahas. Lebih kurang itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oleh saya belum ada. Oke lah kalau begitu. Hmm, Masih. yang lain gimana? Ada bertanya? Ada mau ditanyakan?
Lebih kurang seperti itu metodenya. Ada? Ini materinya sampai situ aja. Ada banyak nih. Untuk mempermudah pemahaman bisa cek di RBP atau modul pada pada fitur atau pada menu apa ya? Pada bagian latihan sama tes formatif di situ ada tuh soal-soal. Bisa Anda latih sebagai momen ya untuk mengasah kemampuan kita. Banyak sih itu materinya. Jadi jangan jangan ragu kita belajar metode mulai, saya paham ini. Emang lumayan rumit juga ini pertamanya saya belajar ini. Namun lambat laun saya mengerti sendiri. Situlah mulainya pelan-pelan pelan-pelan. Tidak ada saya persiap. Apakah selalu apakah selalu 5 digit di belakang koma yang digunakan? Tidak, nggak selalu. Sesuai dengan permintaan. Kalau misalnya di biasanya ada diberitahu biasanya 3 angka di belakang koma, 4 angka di belakang koma sesuai permintaan. Kalau misalnya dimintanya 3 angka ya sampai 3 angka di belakang koma seperti itu. Sesuai dengan permintaan. Di situ kebetulan tidak ada diminta ya, jadi setiap kembali ke kita mau berapa banyak. Biasa pada umumnya itu penggunaannya itu 4 5 angka di belakang koma. Kalau misal tapi sesuai dengan permintaan. Kalau diminta sampai 3 angka di belakang koma ya nggak masalah. Masih sah juga kan gitu. Tidak akan jadi permasalahan di situ. Sesuai dengan permintaan. Jadi tidak jauh-jauh di sana. Jelas ya? Nggak selalu ya kalau mengambil Jelas. angkanya itu. Yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Ada? Ini sebentar nih, sejamnya. Biasanya lama nih saya bahas nih. Termasuk sebentar nih. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, berarti selesai pertemuan pada malam ini. Ya, bagi yang punya aktivitas, misalnya sebagai KPPS, ya monggo lanjutkan. Tapi nggak mungkin lah, orang KPPS sibuk semua. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini dengan Kasih Kak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Ya, sama-sama. Makasih Kak, sama-sama. Oke.